Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tamu-tamu Allah yang berbahagia dimanapun saat ini berada. Ada yang mungkin sedang i'tikaf di masjid, atau ada yang sedang berada di kamarnya, atau ada yang sambil jalan. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat menjalani ke aktivitas ya selama di tanah haram ini. Kami ingin mengingatkan kembali dan menghimbau tiada tiada bosan-bosannya agar kita senantiasa menghadirkan perasaan ya bahwa kita sedang berada di tanah haram, berada di kota Makkah Al-Mukarramah, di mana setiap kebaikannya dilipat gandakan menjadi 100.000 pahala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tamu-tamunya Allah yang dispesialkan dan diistimewakan oleh Allah, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan kita ketika sudah berada di tanah suci ini. Ya, umur kita sedikit sekali, Bapak Ibu, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umur kita, umatnya Nabi Muhammad SAW terbilang sedikit. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita banyak kesempatan di mana waktu-waktu di dalam kehidupan kita itu dilipat gandakan kebaikannya. Tiada lain dan tiada bukan kecuali untuk bisa berlomba-lomba ya, bertanafus dengan umat-umat terdahulu yang umurnya lebih panjang. Maka di haram ini, di Mekah ini, ayo kita jangan sampai kelewatan, jangan sampai tergiur oleh rayuan syaitan yang membuat kita malas-malasan ya untuk menebar kebaikan, untuk beramal soleh, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yang nampaknya banyak yang request, yakni tentang asal-usul dan sejarah kota Makkah Al-Mukarramah. Baik, sebelumnya saya mau nanya dulu nih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir. Ya, tolong sebutkan nama lain dari kota Mekah. Ya, ada yang tahu? Mungkin bisa kirim di grup atau langsung jawab di sini. Ada yang tahu nggak nama lain kota Makkah? Ada yang balas ini. Oh, taib. Siapa kira-kira? Ya, ada yang tahu? Nama lain kota. Kalau kota Madinah, dia punya banyak nama. Contohnya Toibah. Ada lagi Tobah. Ada lagi namanya Darul Hijrah. Ya. Kalau Mekah apa contohnya? Nama lain dari Mekah atau julukan Mekah itu ada banyak. Bahkan para ahli mengatakan jumlahnya dapat mencapai 50 nama. Bisa mencapai 50 nama. Salah satunya adalah Bakkah. Makkah, ada lagi Bakkah pakai bak. Kemudian yang disebutkan juga di Al-Quran contohnya nama Al-Baladul Amin. Ya, Al-Baladul Amin, yakni negeri yang aman. Ada lagi contoh nama Mekah adalah Ummul Qura, ya, ibunya negeri-negeri, kampung-kampung. Karena kota Mekah ini ya menjadi pusat dari berbagai macam perkampungan ya negeri-negeri yang ada di Jazirah Arab saat itu, dan tentu saja dia menjadi pusat ya dari seluruh negeri-negeri yang ada di muka bumi ini. Karena di Mekah ini menjadi pusat
ya aktivitas keagamaan, menjadi pusat aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, dan banyak nama-nama lah, dan banyak nama-nama lainnya. Oke, kita sudah tahu bahwa ternyata Mekah ada punya nama-nama lain. Ini diingat nih, mungkin saja nanti Ustaz Zakir bikin kuis ya, Ustaz Zakir untuk apa di kegiatan-kegiatan kita. Oke, baik. Selanjutnya kita sudah kenal soal nama Mekah. Jadi Mekah punya banyak nama. Uh, Lalu kita membahas apa lagi tentang sejarah awal mula kota kota Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Mekah ini sudah ada sejak ya zaman dahulu. Iya Ustaz, saya sudah tahu sejak ada zaman dahulu. Tapi dari kapan? Sejak sebelum zaman Nabi Nuh alaihi salam ketimpa kaumnya itu tertimpa musibah banjir bandang. Itu sudah ada pemukiman ya di kota Makkah ini. Jadi dari zaman cucu keturunannya Nabi Adam alaihi salam, terus kan gak jauh tuh dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh, itu sudah ada di situ pemukiman-pemukiman ya, bahkan juga bangunan Ka'bah musyarrafah di kota Makkah. Jadi kota Makkah sudah diisi dengan penduduk saat itu. Namun banjir bandang yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam meluluh lantahkan seluruh pemukiman, seluruh kota yang ada di Makkah ini, sehingga tidaklah tersisa kecuali sebuah lembah yang dikelilingi oleh apa? Oleh pegunungan-pegunungan. Nah, jadi Mekah itu dulu setelah terjadinya banjir itu dia kosong, tidak berpenghuni, ya, hanya dataran kering kerontang, tidak ada kehidupan, tidak ada sumber air, hanya ada lembah yang dikelilingi oleh pegunungan. Nah, nah barulah di zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam kota Makkah ini tumbuh menjadi hidup kembali. Bagaimana kisahnya? Kisahnya seperti ini. Jadi waktu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim sejatinya hidup berpindah-pindah untuk melancarkan atau untuk menyebarkan dakwah tauhid, ya, untuk menyebarkan dakwah tauhid. Beliau berpindah ke negeri Syam, berpindah ke Mesir, ya, sampai akhirnya nanti di Mesir bertemu dengan raja yang zalim, dan dari pertemuan tersebut, ya, Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam, diberikan hadiah, ya, seorang budak dari raja tersebut, raja Mesir tersebut. Kita tahu bahwa yang namanya perbudakan itu banyak lahir dari hasil perang. Jadi ketika ada dua kerajaan berperang, maka nanti raja yang menang akan menjadikan putri-putri kerajaan yang lainnya itu yang dikalahkan sebagai budak-budaknya. Nah, ini salah satunya adalah Hajar. Salah satunya adalah budaknya itu adalah Hajar, yang merupakan juga sebelumnya adalah anak seorang ya pembesar dari negeri yang dikalahkan oleh Raja Mesir yang zalim itu. Lalu dihadiahkan kepada Siti Sarah yang telah menyembuhkan sakitnya ya Raja zalim tersebut. Sudahlah dia akhirnya pulang ke negeri Palestina dengan apa? Ini suara apa ini? Taib. Mungkin bisa di silent Bapak Ibu. Pak Supeno ini mohon di silent. Taib. Baik.
Jadi tadi di mana? Siti Hajar akhirnya menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Siti Sarah beliau tidak juga dikaruniai anak ya dari pernikahannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Siti Sarah mengatakan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar yang dihadiahkan kepada beliau dan dimerdekakan. Jadi akhirnya eh, apa? Lahirlah seorang anak dari pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Siti Hajar. Nabi Ibrahim saat itu betul-betul membutuhkan seorang penerus ya karena kebutuhan dakwah yang benar-benar eh, berat untuk ditopang seorang diri, maka beliau menginginkan agar apa? Lahir banyak keturunan yang akan membantu dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga akhirnya sudahlah lama Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangkan beliau ya sudah tua renta 80 sekian tahun, dikatakan 83 atau 85 tahun beliau eh, tidak juga dikaruniai keturunan. Ketika sudah menikah dengan Siti Hajar, Allah akhirnya mengaruniakan dia seorang seorang anak dinamakan Ismail. Namun ya Allah Subhanahu wa taala akhirnya menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam agar ya ini dengan sebuah ujian yang sangat berat saat itu. Ujian yang luar biasa berat. Apa ujiannya? Nabi Ibrahim harus meninggalkan Siti Hajar dan juga anaknya Ismail di sebuah negeri, di sebuah tanah kosong yang tidak berpenghuni saat itu. Jadi Siti Hajar diajak sama Bapak Ibu. Siti itu artinya Sayyidati, ya, singkatan dari Sayyidati. Jadi bukan nama saat itu. Nah, Siti itu singkatan dari Sayyidati. Nah, kita untuk menghormati maksudnya jadi manggilnya Siti, nah, Sayyidati, tuan putriku, nyonyaku, tuan tuan putriku. Maksudnya apa? Eh, Sayyidati Hajar bersama dengan Nabiullah Ismail alaihissalam ditinggalkan di sebuah lembah. Jadi diajak jalan ketika sudah sampai di sebuah lembah yang di situ kering kerontang, nggak ada kehidupan sama sekali. Tiba-tiba Nabi Ibrahim ya berpaling, meninggalkan kedua orang tersebut. Siti Hajar yang melihat suaminya meninggalkan mereka lalu memanggil ya suamiku mau kemana? Mau kemana? Siti Hajar tahu bahwa dia akan ditinggalkan. Lalu dia mengatakan, pada siapa engkau akan menitipkan kami di sini? Kepada siapa engkau akan menitipkan kami di sini? Di sini. Ini pertanyaan yang keluar dari lisannya Siti Hajar. Apa jawaban atau respon dari Nabi Ibrahim, Bapak Ibu? Beliau diam saja. Beliau diam saja. Ini sama aja kayak bapak-bapak kalau lagi ada masalah ditanya sama ibu-ibu, lalu bapaknya diem aja. Nah, biasanya ya bukan karena nggak mau menjawab, tapi karena lagi apa? Lagi dipikirin bagaimana solusinya. Ya, bagaimana solusinya. Kemudian Siti Hajar bertanya sekali lagi, wahai suamiku, kepada siapa engkau titipkan kami di sini? Nggak ada orang. Nabi Ibrahim alaihissalam diam lagi. Nggak menjawab, nggak digubris. Ya. Sambil memalingkan badannya itu. Ketiga kalinya ditanya, suamiku, kepada siapa engkau titipkan kami? Nabi Ibrahim responnya sama, diam saja. Hingga akhirnya Siti Hajar, beliau istri yang sangat cerdas, beliau memahami ini suamiku kalau ditanya pertanyaan lalu nggak jawab, pasti yang salah adalah pertanyaannya. Lihat, ya, kadang
orang itu responnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, bukan karena orang itu tidak baik, bukan karena orang itu tidak, tapi bisa jadi karena kita yang salah bertanya atau sikap kita yang kurang tepat. Siti Hajar baru menyadari bahwa oh ini nampaknya pertanyaan seperti ini nggak layak keluar dari lisan istri seorang nabi. Bagaimana mungkin saya bertanya kepada nabi, bagaimana mungkin saya bertanya kepada suami saya yang seorang nabi dan saya istri seorang nabi tentang siapa yang akan menjamin kehidupan saya. Padahal suami saya adalah seorang nabi yang mengajarkan agama tauhid, menyebarkan agama tauhid. Maka sungguh ini adalah pertanyaan yang tidak layak. Tentulah yang akan menjamin kehidupan saya adalah Allah. Maka dia ubah pertanyaannya. Diubah oleh Siti Hajar ya, setelah menyadari hal itu dia bertanya begini. Allah amaraka bihadza? Allahkah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini wahai suamiku? Untuk meninggalkan kami di sini suamiku? Baru Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, iya, Allah yang memerintahkanku untuk meninggalkan kalian di sini. Ya, maka dengan demikian setelah tahu begitu, lihat nih suami istrinya, masya Allah, didikannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah jawaban bahwa ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Siti Hajar, dia mengatakan kalau Allah yang memerintahkan, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan kondisi kami di sini. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, betapapun besar kecintaan dia kepada Allah, betapapun taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap saja dia adalah seorang manusia yang merasakan kepedihan dan kesedihan, merasakan kasih sayang kepada istrinya, kepada anaknya, apalagi anaknya yang yang sudah lama sekali dinanti-nantikan kehadirannya. Bapak Ibu, kalau kita ingat momen-momen ya, momen-momen kita punya anak waktu masih kecil gitu. Itu rasanya gimana ya? Nggak bisa kita lepas lama-lama, nggak bisa kita pisah lama-lama gitu. Anak umur 1 tahun, anak umur 1,5 tahun gitu, lagi belajar ya, lagi belajar mulai ngomong, mulai keluar gigi, lagi belajar lari-larian, ya itu rasanya ya Allah, kayaknya kalau kita keluar rumah itu pengen cepet-cepet pulang, pengen ngelihat dan main-main sama sama anak kita yang masih kecil. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau anak tersebut dinanti-nantikan sudah sekian lamanya, maka bisa dibayangkan betapa hancur hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika harus meninggalkan anaknya. Ketika harus meninggalkan anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, ujiannya adalah mana yang lebih engkau dahulukan? Mendahulukan kehendaknya Allah, mendahulukan cintanya Allah, ataukah mendahulukan cintamu kepada keluarga, cintamu kepada makhluk, cintamu kepada hartamu, kepada anak-anakmu. Betapa banyak orang-orang zaman sekarang yang tergelincir kepada perkara-perkara yang maksiat. Alasannya karena apa? Karena keluarga. Orang punya jabatan, dia menyalahgunakan jabatannya. Ketika ditanya kenapa? Karena pengen nyenengin istri. Betul? Karena pengen nyenengin ah, anak. Betul? Betapa banyak orang yang mendahulukan kecintaannya kepada manusia.
dibandingkan kecintaan dan ketaatannya kepada Allah. Ini makanya ujian yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah ujian yang ditujukan kepada Siti Hajar. Karena biasanya ujian ya bagi kaum wanita itu adalah tentang keyakinan dia siapa yang akan memberikan atau menjamin kehidupannya. Kadang ya seorang istri khawatir bahwa penghasilan suaminya kalau dia kerja dengan cara yang ya dengan cara yang benar itu kurang-kurang aja, selalu kurang, tidak cukup untuk apa? Tidak cukup untuk menghidupi keluarganya hari ini dan yang dikhawatirkan adalah hari-hari ke depan. Jadi lebih banyak sebenarnya khawatirnya itu khawatir akan masa depan. Jadi memang perasaan ya ujian bagi banyak wanita ya, ibu-ibu adalah kekhawatiran akan ya keberlangsungan hidup, kekhawatiran akan rezeki di masa yang akan datang. Tapi apa? Ujian ini berhasil dilewati Bapak Ibu. Berhasil dilewati oleh Siti Hajar. Ketika dia menyadari bahwa apa? Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menelantarkan kehidupan saya dan anak saya. Dialah yang menjamin rezeki semua makhluk-makhluknya. Jadi apa? Dia tidak khawatir dengan cara yang lurus, dengan cara yang taat, dengan cara yang benar, dia tidak khawatir rezekinya hilang. Tapi dia yakin bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Ketika membangun rumah tangga, jadikanlah ketaatan kepada Allah sebagai pondasi utamanya. Karena ujiannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ujian Allah kepada keluarga, mau keluarganya itu ada di Arab, ada di Indonesia, ada di zaman dahulu, ada di zaman sekarang, itu ujiannya ya hampir mirip-mirip, cuma beda bentuknya aja, beda modelnya aja, tapi diuji kita dengan hal-hal yang sama. Dan kita ditunjukkan bagaimana keluarga Nabi Ibrahim menjalani dan memecahkan ya ujian-ujian tersebut. Keberhasilan mereka dilihat dari apa? Dari seberapa taat mereka kepada Allah dan keyakinan mereka kepada Allah bahwa Allah lah yang menjamin ya keutuhan, kehidupan, rezeki, perlindungan terhadap keluarga. Bukan makhluk sehingga mereka tidak khawatir ya. Sehingga mereka tidak sama sekali tidak merasakan kekhawatiran akan kekurangan rezeki gara-gara apa? Taat kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya melanjutkan perjalanan. Ya, meninggalkan keluarga ini. Ketika beliau sudah melewati sebuah lembah, sudah tidak lagi terlihat. Beliau bersimpuh kepada Allah. Nangis berdoa kepada Allah. Ya. Doanya diabadikan di dalam Al-Quran. Beliau berdoa kepada Allah. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar' inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku meninggalkan Rabbi ini gimana tadi? Gimana tadi awalnya aneh baca ayatnya? Rabbi in Rabbi ini nazar Rabbi ini askantu. Rabbi ini askantu. Ya Allah, ya Tuhanku, askantu. Saya meninggalkan anakku fi wadin ghairi dzara' di sebuah lembah yang enggak ada tumbuhannya di situ. Kering kerontang. Enggak ada sumber-sumber kehidupan. Enggak ada sumber air. Enggak ada makanan. Jadi ya
Sumber sumber-sumber kegelisahan itu semua terkumpul di tempat di mana Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya itu. Semua hal yang dikhawatirkan oleh seluruh manusia yang hidup di zaman itu dan hidup di zaman sekarang, zaman modern, itu dahulu ada dirasakan oleh dua pasangan ini. Ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'a. Tapi apa? Tapi apa? Hal yang menenangkan mereka. Hal yang membuat mereka menjadi tenang. Inda baitikal muharram. Tapi saya meninggalkan mereka di sisi rumahmu ya Allah. Di sisi rumah, di sisi rumahmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di sisi rumahnya Allah. Kalau kita punya masalah, kita punya permintaan, kita punya hajat, sungguh sangat tidak layak kita tujukan hajat kita dan permintaan kita kepada selain Allah. Bagaimana mungkin kita meminta kepada selain Allah, sedangkan yang selain Allah juga meminta kepada Allah? Apalagi ini di rumahnya. Apalagi ini di rumahnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Baitul Haram, rumahnya Allah di sini, ya, adalah tempat yang ditegaskan bahwa tiada tempat untuk meminta kecuali kepada Allah, kecuali kepada Allah. Inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, supaya liyuqimus shalah, supaya mereka mendirikan salat ya Allah, supaya anak-anak keturunan saya itu mendirikan salat kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sayang sama anak kita, maka yang dikhawatirkan dan yang diperhatikan pertama kali untuk anak-anak kita adalah apa? Pertama, urusan sholat. Ini kita kalau kita belajar dari Nabi Ibrahim. Urusan sholat. Padahal saat itu yang lebih dibutuhkan apa Bapak Ibu? Makan atau minum atau sholat. Atau ya nih. Kalau orang zaman sekarang lihat saat itu, apa yang kira-kira lebih dibutuhkan sama Nabi Ibrahim dan juga sama Siti Hajar dan juga anak-anaknya? Sangat membutuhkan makanan dan tempat tinggal. Tapi yang didoakan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agar mereka mendirikan sholat, kebutuhan dan kepentingan akhirat. Sekarang kita berkaca sama keluarga kita, sama diri kita, sama anak-anak kita. Ketika anak sudah mulai bisa belajar, apa yang kita ajarkan pertama kali dan apa yang kita didik untuk anak-anak kita? Oh, ada yang apa? Baru bisa pegang pulpen, oh langsung dia diajarin kumon. Masuk kumon dia. Langsung dia dimasukkan ke IF, belajar bahasa Inggris dia. Langsung dia les piano. Langsung dia ini itu. Sedangkan pendidikan agamanya tidaklah diurusin. Tidak diajari dia cara mengenal Allah. Tidak diajari dia cara mengerjakan sholat. Betapa banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekarang itu. Anak-anak yang sudah umur 7 tahun, tapi nggak bisa sholat, nggak ngerti sholat, itu dosa kedua orang tuanya. Nggak diajarkan sholat. Wajib, wajib bagi orang tua. Hukumnya wajib secara agama. Ketika anak sudah 7 tahun, diajarkan sholat. Sudah umur 10 tahun nggak mau sholat, maka boleh dipukul atau diberikan ya pelajaran anak tersebut agar mengetahui pentingnya mendirikan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini orientasi kita. Jadi dalam membangun keluarga, di dalam mendidik anak-anak kita. Yang jadi perhatian utama adalah agar anak-anak kita mengenal Tuhannya, mengerti cara beribadah kepadanya. Ini pendidikan pertama yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Ya Allah, ini yang membuat kita ke sini. Ya Allah, doanya Nabi Ibrahim.
Ya Allah, berilah kecenderungan, ya, berilah kecondongan hati sebagian manusia agar mereka apa? Datang ke tempat tersebut, ke tempat anak-anak saya, ke tempat istri saya, supaya itu tempat ramai dikunjungi sama orang-orang, dan doa itu diijabah oleh Allah hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat masih bertahan, orang-orang itu rindu sama Baitullah, dan kita saksikan tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal corak, tidak mengenal batas geografis, semua orang itu ya ingin sekali merasakan ketenangan, ingin sekali merasakan ya keagungan Baitullah, ingin hadir di dalamnya. Jadi, banyak ya kawan-kawan kami yang ya sudah belajar di seluruh dunia, ya suka sekali berkelana keliling dunia. Tidak ada kota-kota besar yang dia lewatkan kecuali dia sudah singgahi dan sudah dia perhatikan di dalamnya. Tidak ada satupun yang memberikan kesenangan, yang memberikan rasa kerinduan melebihi kerinduannya kepada kota. Dia merasakan di situ beribadah, di situ merasakan ada perasaan yang tidak bisa dilihat. Dia berada di dalam suci maka al-Quran, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ijabahnya doa Nabi ya Allah, ini baru nih tentang urusan dunia baru ada di sini. Dan ya Allah, rezeki buah-buahannya, mereka rezeki buah-buah, menarik buah. Kalau uh, warga sama. Baik, jadi doanya apa? Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah mereka, karuniakanlah mereka rezeki buah-buah, buah-buah menarik. Kenapa buah-buahan? Para ulama akhirnya sebagian menjelaskan begini, karena kalau buah-buahan saja bisa ada, sedangkan buah-buahan itu lebih sulit daripada tumbuh-tumbuhan ya. Kalau yang sulit aja bisa, apalagi yang mudah. Maka Nabi Ibrahim meminta yang paling sulit untuk tumbuh di sebuah negeri yang tandus, yakni buah-buahan. Dan Masya Allah, Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu mau nyari buah apa aja di Mekah tuh ada ya. Rambutan, ada rambutan. Kuh, ada dong. Manggis, ada manggis. Semak, ada kesemak. Apa aja sebut ada di sini. Walaupun tidak semuanya ditumbuh, tidak semuanya apa ditanam di sini, tapi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agar diberikan mereka itu buah-buahan, entah bagaimana caranya, dan itu terjadi sampai sekarang. Bagaimana cara, gimana pun caranya, lewat jalur perdagangan, akhirnya dengan adanya buah-buahan ini perdagangan hidup, menghidupkan berbagai macam dimensi ekonomi yang tidak yang mungkin nggak bayang di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sudah rajin ibadah, dia sudah apa, makmur kehidupannya ya, doanya dengan Nabi Ibrahim, la'allahum yashkurun, supaya mereka menjadi orang-orang
senantiasa bersyukur kita dirahmati Allah. Kalau kita ngajarin anak-anak kita agama, ngajarin anak-anak kita baik kepada anak kita berbagai macam aktivitas, jangan lupa agar mengajarkan kepada mereka cara berterima kasih dan kepada Allah. Rahmat Allah, Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina. Siti Hajar dan juga anaknya di Nahring tentang bekal makanan dan minuman. Ayat akhirnya bayi yang ini bayi kita melihat kanan ya masih ya suara saya ya, lanjut mana ya Bapak Ibu. Oke, baik. Lanjut. Ini sampai di mana? Sampai di oh, sampai di Siti Hajar berusaha untuk hari ya seperti meminta pertolongan kepada Allah. Hajar beli tadi dia berteriak-teriak meminta pertolongan, meminta kepada siapapun yang mendengar ini. Ya, tidak ada satupun yang mendengar bahwa bahwa ini adalah ujian dan Allah ingin ya dia Siti Hajar menyadari
yang bagian banyak ada yang menggali tanah di bangun jalan. Sekarang Bapak Ibu, cek satu, dua, tiga. Mohon. Mohon responnya. Cek satu, dua, tiga. Cek satu, dua, tiga. Kedengaran jelas ya? Ayo. Alhamdulillah. Tayyib. Pakai headset ternyata. Pakai apa? Mikrofon. Baru kedengaran. Oke. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, eh, Imam Syafi'i pernah mengatakan begitu. Eh, apa? Warizquka laisa yunqisuhu ta'anni. Dan rizki kalian tidaklah berkurang hanya karena kalian bersikap tenang. Enggak keburu-buru mengejar apa? Mengejar suatu peluang. Lihat bapak-bapak kemarin, masya Allah, ya, ke Raudhah dengan tenangnya, enggak rebutan, enggak lari-larian, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak apa namanya? Allah tidak apa? Allah tidak mengecewakan bapak-bapak kemarin hanya karena mereka telah mendatangi Raudhah dengan cara yang tenang, malahan diberikan bonus. Mereka bisa sholat di masjid, bisa sholat di Raudhah untuk sholat maghrib, masya Allah. Jadi yang namanya rezeki, ya, ini tidaklah benar kalau dikatakan, oh ini saya bisa dapat rezeki banyak seperti ini karena saya hebat, karena saya sudah capek-capek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rezeki itu Allah yang ngasih, prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kasih orang males-malesan harta yang banyak, Allah sanggup. Allah mau kasih harta yang sedikit untuk orang yang kerja siang malam, Allah sanggup. Dan itu banyak terjadi. Dan itu banyak terjadi. Jadi apa? Kita harus meyakini bahwa yang namanya beramal ini bukan apa? Bukan melihat bahwa kita mengejar hasil, lah. Tapi kita beramal dengan tujuan apakah ini membuat Allah ridho atau enggak. Ini apakah membuat Allah ridho atau enggak yang saya lakukan. Apakah sudah benar sesuai dengan perjanjian kita dengan apa, dengan kolega kita, sesuai dengan syarat dan ketentuan, sesuai dengan peraturan, bisa diaudit dengan baik dan betul, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Yang membuat Allah ridho, yang jujur. Ya? Jadi bukan dilihat dari apa? Bukan dilihat dari capek atau tidak capeknya bekerja itu. Karena apa? Rezeki murni itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajarannya dari mana? Dari Siti Hajar alaihi salam kita diajarin. Usahanya ngapain? Usahanya adalah mencari air di gunung, di Bukit Safa dan di Bukit Marwah. Mencari pertolongan di Bukit Safa, Bukit Marwah. Ternyata muncul airnya di dekatnya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Malaikat Jibril, ya, mengeluarkan air, mengeluarkan sumur gitu ya. Ada mata air tiba-tiba keluar, yang keluar dari dekatnya Nabi Ismail alaihissalam yang ditidurkan di apa, di lembah tersebut. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Siti Hajar sudah betul karena dia menjalankan kewajiban sebagai manusia untuk terus berusaha. Tapi rezekinya
itu menjadi prerogatif Allah. Allah mau ngasihnya di mana, kapan, Allah mau ngasihnya dalam bentuk apa, ya. Dan ternyata Allah memberikan mereka sebuah sumber air. Ini menjadi cikal bakal, ya, hidupnya kota Mekah. Nah, makanya eh, ada produk minuman, dia bilang sumber air sedekah. Nah, sumber air sudah dekat karena air itu adalah sumber kehidupan katanya. Betul, ini ada di Al-Qur'an. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu itu hidup karena air itu adalah sumber kehidupan. Maka kehidupan kota Mekah, hidupnya Mekah kembali ini lahir dari adanya mata air. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, afdhalus sadaqah suqyal ma. Sebaik-baiknya sedekah adalah memberi minum orang, membangun sumur, membangun sumber mata air, memperbaiki pengairan. Ini adalah salah satu sedekah yang paling afdal. Dan kita akan lihat nanti kota Mekah bagaimana kasusnya ketika dia tidak air. Akhirnya Mekah itu punya air, punya sumber air. Siti Hajar punya apa? Mendapatkan mata air, dia tutup pinggir-pinggirnya itu, ya, dengan tanah yang ada di sekitarnya sehingga menjadi sebuah kolam. Ya, zam-zam, zam-zam. Zam-zam itu artinya mengumpulkan. Nah, air yang keluar itu dikumpulin, dikumpulin, dikumpulin. Akhirnya dari situ disebut namanya zam-zam. Zam-zam itu artinya mengumpulkan. Kumpul, 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 kumpul. Zam-zam. Nah, setelah itu mereka punya air. Beberapa waktu berselang, lewatlah sebuah kabilah dari negeri Yaman dikenal dengan namanya kabilah Jurhum, Bani Jurhum. Nah, Bani Jurhum ini adalah pengelana, mereka biasa hidup di padang pasir dan mereka mengetahui kalau ada sumber air. Tiba-tiba mereka melihat ada banyak burung terbang di langit, lalu mereka dengan demikian tahu bahwa oh di situ ada sumber air. Maka mereka mendatangi sumber air tersebut dan didapati ada seorang ibu dan anaknya. Orang-orang Jurhum ini, ya, bukanlah orang yang mengenal Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala lunakkan hati mereka sehingga mereka meminta izin kepada Siti Hajar agar bisa hidup di samping atau berada di dekat sumur tersebut. Bayangkan, orang-orang Jurhum seandainya mau untuk merampas sumur tersebut, sumur Zam-Zam tersebut, mereka sanggup. Karena cuma Hajar dan juga anaknya yang masih kecil. Tapi mereka dibuat hatinya itu, ya, lembut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka meminta izin, dan keberadaan orang-orang Jurhum itu menjadi cikal bakal lahirnya sebuah perumahan tempat tinggal di daerah perbukitan itu yang kemudian kita kenal menjadi kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi dari situ akhirnya mereka beranak pinak, mulai banyak perumahan, mulai, ya, banyak pemukiman, orang-orang dari berbagai macam tempat lahir, gitu ya, dari berbagai macam tempat datang, hingga akhirnya ketika Jurhum sudah mulai berkuasa, muncul rasa keserakahan dan muncul rasa apa? Eh, rasa ingin berkuasa di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ka'bahnya gimana Ustaz? Kapan munculnya? Ka'bah itu, ya, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail di lembah tadi, itu ternyata berada di dekat pondasi-pondasi Ka'bah yang sudah runtuh diterjang oleh ombak besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sehingga ketika Nabi Ismail sudah mulai beranjak dewasa, sudah bisa diajak kerja, Nabi Ibrahim datang menengok dan menjalankan perintah Allah untuk mendirikan Ka'bah, untuk membangun kembali, merenovasi Ka'bah dengan pondasi yang tersisa dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Lihat di dalam surat Al-Baqarah disebutnya yarfa'u, artinya meninggikan, qawa'id, apa namanya, landasannya itu.
pondasinya, pondasi-pondasi dari Ka'bah. Wa Ismail, dan juga anaknya, dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Maka akhirnya apa? Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, selesai merenovasi Ka'bah, dia diperintahkan oleh Allah untuk memanggil seluruh manusia untuk melaksanakan haji. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tu karijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, serukanlah, kumandangkanlah haji, supaya orang-orang apa? Dari seluruh dunia itu datang, ya, dalam kondisi dia itu berjalan ataupun naik kendaraan-kendaraan yang kurus, ya. Ya'tina min kulli fajjin amik, dari berbagai macam pelosok-pelosok untuk mendirikan haji. Maka akhirnya apa? Kota Mekah menjadi ramai, ya, ada orang-orang yang datang haji, ada orang-orang yang memberikan sedekah kepada Baitullah, memberikan apa? Membangun apa namanya? Di situ mereka bikin perhiasan-perhiasan, ya, berbagai benda-benda perabotan dari emas diletakkan di dalam Ka'bah. Akan tetapi lihat, orang-orang Jurhum mulai zalim. Dia menggunakan harta-harta yang disedekahkan untuk Baitullah, mereka makan sendiri. Sehingga membuat marah orang-orang Arab lainnya. Maka datanglah namanya Bani Khuza'ah yang mengusir dan menumpas orang-orang Jurhum, sehingga orang-orang Jurhum sebelum mereka meninggalkan kota Mekah, apa yang mereka lakukan? Kezaliman mereka yang mereka lakukan. Mereka ngambil harta-harta, perhiasan-perhiasan. Waktu itu ada patung kancil, patung rusa dari emas, ya, dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam, lalu sumur Zam-Zamnya diuruk. Tujuannya orang-orang Jurhum adalah supaya nggak ada lagi sumber kehidupan karena airnya sudah hilang. Maka akhirnya apa? Orang-orang Khuza'ah yang sudah menguasai Mekah saat itu kehilangan sumber air. Mereka nggak bisa lagi mengandalkan sumur Zam-Zam. Mereka mengambil air itu, diambil dari tempat yang jauh, di tempat dari sana, dari sini. Mereka bertahan selama 300 tahun tanpa adanya sumur Zam-Zam. Jadi kota Mekah kehilangan sumur Zam-Zam lebih dari 3 abad, Bapak Ibu. Lebih dari 3 abad gara-gara perbuatannya siapa? Bani Jurhum. Kemudian orang-orang Khuza'ah digantikan oleh orang-orang Quraisy. Ya, ketika Quraisy berkuasa, orang-orangnya di situ apa? Orang-orangnya di situ menghidupkan Ka'bah. Ka'bah dihidupkan menjadi apa? Pusat peribadatan gitu ya. Muncullah seorang pimpinan Quraisy namanya Amr bin Luhai. Diingat siapa namanya? Amr bin Luhai, orang pertama yang memasukkan berhala ke Ka'bah. Jadi selama itu sebelumnya, sampai zaman Nabi Nuh, Ka'bah itu bersih. Nggak ada yang namanya berhala-berhala. Tapi Amr bin Luhai impor berhala. Kenapa? Gara-garanya dia waktu itu melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Di negeri Syam, di sana dia takjub dengan kehebatan negeri Syam yang menjadi kota yang maju. Nah, banyak bule-bulenya di sana, orang-orang Romawi. Hingga dia akhirnya melihat ada sebuah toko yang memproduksi sebuah patung. Dia tanya, ini apa? Orang kotanya itu, orang negeri Syam itu terkaget-kaget kepada Amr bin Luhai yang berasal dari sebuah perkampungan. Kamu nggak tahu kayak ini apa kan? Nah, emang di negeri kamu nggak ada kayak gini? Saya nggak tahu, kata Amr bin Luhai. Nah, ketahuilah, ini adalah berhala. Kami menggunakan ini sebagai wasilah untuk meminta hujan, agar diberikan rezeki yang banyak, agar diberikan keturunan. Wah. Akhirnya apa? Amr bin Luhai melihat kebiasaan orang-orang Syam tersebut, dia pun tertarik untuk membawa, ya, sebuah patung yang besar saat itu, namanya patung Hubal, yang paling besar itu dia bawa ke Mekah. Yang patungnya ini terbuat dari batuan mulia, ya, dari zamrud, dari apa gitu ya. Dia bawa lalu dia perkenalkan kepada orang-orang Ka'bah, kepada orang-orang Mekah. Nah, ini lihat. Orang-orang Mekah tidaklah tidaklah
menolak. Mereka mempertanyakan, tapi mereka tidak ada satupun atau tidak ada yang tidak ada yang dengan keras gitu ya, tidak menerima. Semuanya, hampir semuanya menerima karena melihat, oh ya bagus juga, oh ya bagus juga, gitu. Jadi tidak ada filter. Saya pengen mengatakan begitu. Tidak ada filter untuk orang-orang Mekah saat itu. Hingga akhirnya dari tadinya satu berhala beranak pinak menjadi banyak pahala. Setiap rumah akhirnya jadi banyak berhalanya. Masing-masing rumah ada berhala. Di setiap jalan ada berhala. Di setiap gunung ada berhala. Di sini ada berhala. Di mana-mana ada berhala. Maka kota Mekah saat itu sudah dipenuhi oleh berhala. Bapak Ibu, gara-gara siapa? Gara-gara perbuatan satu orang yang enggak punya pendirian, yang dia tersilaukan dengan budaya orang lain, yang dia tidak memfilternya dan tidak memfikirkannya terlebih dahulu. Ini bahaya dan banyak terjadi di negeri kita, Bapak Ibu. Kita melihat ke barat, kita melihat ke timur, melihat budaya-budaya tanpa difilter terlebih dahulu. Maka tersebarlah di negeri kita LGBT. Maka tersebarlah di negeri kita seks bebas, ya. Maka tersebarlah di negeri kita berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang mulai dinormalisasi. Bahkan dikatakan kalau nggak meyakini tidak mentoleransi LGBT, ini orang keras ini, orang udik, orang tidak open minded. Nah, itu berbagai macam tuduhan-tuduhan. Padahal kerusakannya itu akan sangat dahsyat, apalagi ya kalau dibiarkan terus-terusan, Bapak Ibu. Seperti yang terjadi di kota Mekah hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya kota Mekah yang tadinya merupakan negeri tauhid menjadi negeri kesyirikan. Menjadi negeri kesyirikan. Hingga akhirnya datanglah ini. Setelah Amr bin Luhai generasinya sudah selesai, muncullah kakeknya Nabi yang keempat namanya Qusay bin Kilab. Dia menjadi pemimpin Mekah, dia menjadi pemimpin kota Mekah, dia mulai membangun, dia pemimpin yang sangat besar saat itu. Dia mulai membangun atau membuat divisi-divisi kenegaraan. Nah, tata kelola kenegaraan. Dia bangun yang namanya Darun Nadwah, majelis parlemennya orang-orang Mekah saat itu. Dia juga membuat bagian namanya rifadah, siqoyah, sama qiyadah. Rifadah itu adalah bagian penugasan untuk mengurusi Ka'bah. Jadi marbotnya lah yang ngurusin kiswahnya, yang ngurusin kebersihannya, pengelolaan harta-hartanya yang di dalamnya, ini rifadah. Kemudian ada juga penugasan yang namanya siqoyah. Ini ngurusin orang-orang haji, orang-orang yang datang ke tanah suci, dikasih minum, dikasih makan. Ada lagi pekerjaan namanya qiyadah. Ini orang-orang yang nantinya bertugas untuk mengurus urusan luar negeri, melakukan peperangan, ya, berperang di medan vital, ya. Ini namanya qiyadah. Ini sama Qusay bin Kilab dibagi-bagikan ke anak-anaknya. Jadi keluarga ini, keturunannya ini nanti ngurusin yang ini, keluarganya yang ini ngurusin yang ini, keluarga ini ngurusin ini. Terus begitu hingga akhirnya datang generasi selanjutnya, kakek Nabi SAW yang namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib saat itu menjadi pimpinan orang-orang Mekah. Beliau suatu ketika sedang tidur di Hijr Ismail, mimpi, Bapak Ibu. Dia mimpi ada seorang datang kepada dia, memerintahkan dia untuk menggali sumur Zam-Zam. Dia bangun. Lalu dia tidur lagi, lalu di hari selanjutnya dia tertidur lagi di situ, dan dia melihat mimpi yang sama, tapi sekarang dengan clue yang ditambah. Di situ dia diperlihatkan ada kotoran dan ada apa? Ada darah. Di antara kotoran dan darah itu digali, diperintahkan untuk digali sumur Zam-Zam. Dia bangun lagi. Kemudian apa? Dia belum yakin. Hingga akhirnya di mimpi yang ketiga dia mengalami hal yang sama. Di mimpi yang ketiga
dia melihat hal yang sama, tapi ditambah di situ ada sebuah burung gagak ya yang mematuk-matuki daerah yang berada di antara darah dan kotoran tersebut. Dia bangun, tiba-tiba saja dia melihat di dekat Ka'bah itu ada orang mau nyembelih banteng, menyembelih sapi. Sapinya itu sudah mau disembelih, kabur. Pergi ke sana kemari hingga akhirnya setelah disembelih dan berhasil, lalu daging-dagingnya dibagikan, dia baru sadar, oh, ada kotoran dan ada daging yang tiba-tiba didatangi oleh burung gagak. Burung gagaknya matuk-matuk di tempat itu, langsung dia sadar, yang inilah yang saya lihat di dalam mimpi. Maka Abdul Muthalib segera menghampiri tempat tersebut, dia gali gitu ya, dia gali tempat tersebut dan dia dibantu oleh anaknya. Saat itu orang-orang pada nanya, kamu ngapain Abdul Muthalib? Ini adalah sumur Zam-Zam, kata Abdul Muthalib. Orang-orang nggak ada yang percaya. Tapi dia dibantu oleh anaknya yang namanya Al Harith. Dia gali terus hingga akhirnya betul dia mendapati patung rusa yang dulu ditenggelamkan, dikubur oleh Bani Jurhum. Kemudian dia gali-gali, keluarlah ayat. Maka orang-orang mulai rebutan. Nah, orang-orang Quraisy pada datang ke Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, ini bagi-bagi ini. Ini bukan punya kamu doang, ini punya kita semua. Apa kata Abdul Muthalib? Oh, nggak bisa gitu. Kita ini saya yang dapat, ini saya yang dapat mimpinya. Bagaimana mungkin saya bagi-bagi ke kalian? Hingga akhirnya mereka berdebat dan akhirnya mereka sepakat untuk mengadukan hal ini ke seorang dukun. Maka mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh menghampiri dukun sakti tersebut. Tiba-tiba di tengah jalan, ya, mereka tersesat dan kehabisan sumber makanan, sumber minuman. Sampai-sampai Abdul Muthalib mengatakan begini, kalian udah gali tempat kuburannya masing-masing sehingga kalau sudah mati nanti biar teman yang nguburin, sehingga sudah mati nanti teman yang nguburin. Oke, semuanya sepakat. Mereka udah ngegali kuburannya masing-masing. Tiba-tiba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari bawah untanya Abdul Muthalib keluar air. Keluar air, sumber air, sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan tersebut dan mereka ya ini nggak jadi meninggal karena ada air di situ. Mereka akhirnya mengatakan sosok yang memberikanmu air ini dialah sosok yang memberikanmu sumur Zam-Zam di sana. Maka mereka akhirnya bersepakat untuk memberikan kekuasaan penuh kepada Abdul Muthalib terhadap sumur Zam-Zam. Maka sejak saat itu Mekah kembali ya dihiasi oleh sumur Zam-Zam. Setelah berabad-abad lamanya Mekah tidak punya sumber air sumur Zam-Zam gitu Bapak Ibu, hingga akhirnya sampai sekarang bertahan ya sumur Zam-Zam tersebut. Jam berapa ini? Masya Allah. Ada banyak sebenarnya yang mau saya tambahin tentang Mekah ini, tapi waktu juga yang akhirnya terbatas. Udah berapa jam saya mulai? Jam ya udah Ustaz. Baik, kami cukupkan kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Nggak ada pertanyaan nampaknya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Nanti gampang lah kalau mau nanya tinggal apa WA atau kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi Bapak Ibu. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Sebelumnya kesimpulannya, jadi kita harus ya sebagai keluarga Muslim, di antara pelajarannya nih ya dari kisah sejarah kota Mekah ini, dan sejarah kota Mekah tidak bisa dilepas dari sejarah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya keluarga, kalau mau langgeng, kalau mau sukses keluarganya, mau produktif, ya, mau terberkahi, mau bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, mau menjadi keluarga yang betul-betul dirindukan, yang betul-betul menjadi impian banyak orang, maka tidak ada syarat lain kecuali harus
dibangun di atas kecintaan kepada Allah. Semua orangnya itu harus cinta sama Allah, harus betul-betul menjadikan Allah itu adalah tujuan utamanya. Ridho Allah adalah visi utama dari dibentuknya keluarga tersebut. Sebagaimana keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibangun di atas itu. Ya, dibangun di atas visi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua anggota keluarga sudah memiliki visi yang sama, maka keluarga ini akan berjalan di bawah bimbingan Allah, akan didekatkan kepada kemenangan-kemenangan yang berasal dari Allah. Apapun halangan yang dihadapi, apapun ujian yang Allah berikan. Lantas pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab untuk ya untuk memberikan pemahaman ini? Yang paling bertanggung jawab itu tentu adalah kepala keluarga. Dia harus memastikan, dia harus sebagai seorang qaim, sebagai seorang qawam, dia harus memastikan ya istrinya, anaknya ya cinta sama Allah, mencari ridhonya Allah, hidup dengan pegangan Islam. Ini. Adapun ibunya ya juga dia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, memberikan pendidikan Islami kepada anak-anaknya. Ya, anak-anaknya dipastikan dia tidak belajar yang aneh-aneh, tidak ya terpengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang buruk. Ya, anak-anaknya juga bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap ya benda-benda yang dimilikinya dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah semuanya bertanggung jawab untuk membangun rumah tangga yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ya ini satu-satunya cara agar keluarga kita betul-betul meraih tujuan utamanya dari diselenggarakannya yang namanya pernikahan. Mencari sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak pelajaran lain tapi waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan dan menjadi inspirasi kita untuk kehidupan kita di hari esok. Demikian saya mohon undur diri. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada hal-hal yang tidak berkenan. Wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas. Baik. Pencet mana? Ini.